Sementara diduga mengemudi dalam kondisi mabuk, sebuah mobil menabrak kendaraan bajai dan sepeda motor di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kencangnya hantaman membuat sepeda motor yang ditabraknya tercebur ke dalam selokan hingga 3 orang perempuan penumpang motor jadi korban. Tiga kendaraan, yakni mobil, bajai, dan motor terlibat kecelakaan di ruas Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ringsek parah. Bahkan kerasnya hantaman, sepeda motor yang tertabrak tercebur ke dalam selokan air. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang pria ini melaju dari arah Jakarta International Stadium menuju Danau Sunter dengan kecepatan tinggi. Naas 3 perempuan penumpang motor alami luka serius. Motor ini ngobrol, akhirnya langsung ditabrak mobil itu. Motornya lagi berhenti di pinggir jalan? Iya, di pinggir jalan, nggak lama langsung ditabrak begitu, berjebur dia langsung. Mobilnya kencang nggak, Bang? Kencang, kalau nggak kencang mah nggak nyungsep begitu. Ini yang bawa laki apa perempuan? Mobil? Ini, pria. Oh, pria? Iya. Berarti dari arah lapangan JIS ya? Iya, dari situ juga udah mendeng banget dia, udah. Pengemudi diduga mabuk, hilang kendali, hingga akhirnya menabrak 2 kendaraan yang ada di tepi jalan. Ada indikasi pengemudi dalam pengaruh minuman keras gitu, Pak? Sementara kita melakukan penyelidikan atau menanyakan kembali terkait pengemudi, apakah dia dalam kondisi tidak mabuk atau sadar, dan nanti kita proses. Kini selanjutnya, kasus kecelakaan ditangani oleh unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Diduga melakukan tindakan asusila terhadap muridnya, seorang ustadz diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban berjumlah 8 orang yang masih di bawah umur trauma atas insiden tersebut. Seorang guru ngaji berinisial AS diamankan di pos keamanan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. AS yang biasa disapa Ustadz ini diduga melakukan tindakan asusila terhadap 8 orang muridnya yang masih di bawah umur. Akibatnya, tak sedikit warga geram dengan perbuatan pelaku, hingga pelaku menjadi bulan-bulanan warga sehingga menyulitkan petugas evakuasi pelaku. Iya, yang dialami pertama pasti trauma, akhirnya dia sering mengeluh kepada orang tuanya, artinya sering nangis, ketakutan seperti itu. Itu wajar sebagai anak-anak kan, tentunya harus kita ayomi, harus ya kan, dengan kejadian seperti ini. Akhirnya untuk mengaji dia selalu, akhirnya kan banyak alasan, akhirnya timbul malas. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kita sebagai orang tua selalu waspada, selalu memberikan bimbingan pada anak-anak kita. Hingga kini pelaku masih berada di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Polisi amankan 56 peserta pesta gay di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. 3 orang diantaranya ditetapkan tersangka yang berperan sebagai penyelenggara dan penyewa kamar apartemen. 56 peserta pesta gay digelandang tim penyidik Subdit Reknakta di Reskrim Polda Metro Jaya usai digerebek di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi tetapkan 3 tersangka, yaitu BP yang berperan sebagai perekrut peserta, serta RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen. Tersangka BP awalnya menghubungi 20 peserta. Kemudian para peserta tersebut mengajak rekan-rekannya ikut serta. Kemudian dari 20 peserta awal yang dijapri oleh saudara tersangka D, kemudian masing-masing juga mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam event ini. Ya, sejauh ini fakta yang ditemukan oleh tim penyidik bahwa untuk mengikuti peserta atau event ini itu tidak dipungut biaya oleh para penyelenggara 3 tersangka ini. Selain mengamankan 3 pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti.
Di antaranya alat kontrasepsi, obat anti-HIV, hingga bukti pemesanan kamar apartemen. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan karyawan bengkel di Ciracas, Jakarta Timur. Pembunuhan ternyata dilatar belakangi perselingkuhan yang dilakukan pelaku dengan istri korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang pria di area bengkel mebel di Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Motif diketahui setelah polisi menangkap pelaku di kawasan Cipatat, Bandung minggu lalu. Menurut polisi, kasus ini dipicu perselingkuhan yang dilakukan istri korban dengan pelaku, di mana korban pergoki keduanya sedang berduaan. Pelaku yang panik kemudian menikam korban dengan pisau hingga korban meninggal. Anak korban juga terluka di tangan saat melerai perkelahian pelaku dan korban. Pelaku diduga menjalin hubungan percintaan dengan istri korban, sehingga terjadi keributan, korban memukul pelaku dan pelaku melakukan penusukan pada korban hingga meninggal dunia. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sana dan di tubuh korban ditemukan luka tusuk di ulu hati, kemudian di kepala atas sebelah kanan, ya. Kemudian tangan kelingking atau jari kelingking ini putus. Kemudian anak korban juga mengalami luka di bagian tangan saat melerai keributan. Pembunuhan terjadi pada Jumat pekan lalu di bengkel tempat kerja korban. Jasad korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di tubuh. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat menganiaya seorang penjual gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan pelaku karena pelaku tak terima sang adik dianiaya oleh korban. Peristiwa pembacokan terjadi di area SPBU Kecamatan Kelaka, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku yang memakai kaos putih tiba-tiba menyerang korban yang memakai jaket hitam secara membabi buta. Bahkan korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi warga desa Kelaka langsung dimakamkan usai menjalani otopsi. Sementara pelaku berinisial NA warga desa Wonoayu langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan, polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tidak terima adiknya dianiaya korban sehingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Tegangan antar warga mewarnai antri untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dalam unggahan di media sosial, warga menyebut kelangkaan gas terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut.
Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. KTP. Satu, pejabat. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrean warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya, udah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Ya. Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini, pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina. Puluhan warga juga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Beginilah antrean panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru Bu dari pemerintah Bu. Ini Ibu setuju nggak sih Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Yang ada di eceran kita kosong antriannya apa? Waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah tapi kan antriannya kayak gini makan waktu. Kita belum apa-ngapain Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami. Kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami. Bagaimana gitu loh. Iya kan? Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Tapi kan sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak distribusi gas 3 kg di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Bahlil mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pengecer gas melon diaktifkan lagi sebagai sub pangkalan yang dikontrol Pertamina. Selain di kawasan Kemanggisan, Menteri SDM juga akan melakukan sidak di 5 pangkalan gas LPG 3 kg di Jabodetabek. Menteri SDM menegaskan pemerintah akan mengalihkan pengecer LPG 3 kg atau gas pelon menjadi sub pangkalan yang akan dikontrol oleh Pertamina menggunakan aplikasi khusus. Upaya ini sebagai jalan tengah adanya penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah menertibkan distribusi. Sebelumnya, pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 kg hanya sampai pangkalan, tak sampai tingkat pengecer. Kebijakan tersebut mendapat sorotan karena membuat warga harus mengantri membeli gas LPG 3 kg di pangkalan. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang
tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama Subpangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi Subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Kriterianya Pak, kriteria tadi Tidak, kami sekarang begini, ada sekitar 370.000 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai Subpangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi Subpangkalan. Sambil kita lihat ke depan, andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan Subpangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Pemirsa, kelangkaan LPG 3 kg juga dirasakan di wilayah Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Sejak pagi tadi, warga rela menanti toko buka berjam-jam demi bisa mendapatkan gas melon. Di salah satu agen yang berlokasi di Jalan Pakis 2, Beji Timur, Depok, antrian warga terjadi sejak pagi. Antrian warga yang membawa tabung gas pun terpantau terus bertambah. Bahkan sudah menanti, sejak pagi, namun pangkalan gas masih tertutup rapat akibat belum adanya distribusi LPG 3 kg. Menurut pengakuan warga yang mengantri, sebelumnya sudah berkeliling penjual gas, namun keberadaan gas 3 kg ini tetap tidak ditemukan. Warga pun berharap pemerintah tidak mempersulit warga mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan gas 3 kg di Kota Depok, Jawa Barat juga dirasakan oleh para pelaku usaha. Mereka pun mulai mengeluh lantaran omsetnya menurun drastis. Sejumlah pedagang makanan seperti pedagang soto dan toge goreng yang berada di Jalan Raya Cilangkap, Tapos, Kota Depok mulai mengeluhkan kelangkaan gas 3 kg yang terjadi sejak 2 hari lalu. Menurut pedagang, kelangkaan gas 3 kg ini membuat omset mereka menurun. Para pedagang pun berharap kelangkaan gas 3 kg ini segera bisa diatasi agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dan untuk mengetahui informasi seputar kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah daerah, sudah ada rekan Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten, Iyung Rizky di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, serta Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Dan kita ke Tangerang Selatan terlebih dahulu, ada Nunung. Nunung, bagaimana? Apakah ada antrian siang ini? Ya, gila. Pada siang hari ini saya melaporkan di salah satu pangkalan resmi gas di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana siang ini sudah tidak lagi ada antrian warga yang hendak membeli gas. Hal itu dikarenakan sejak pukul 8 tadi pagi, gas di pangkalan resmi ini sudah habis diserbu warga. Gitu, gila. Oke, lalu bagaimana nantinya warga akan mendapatkan gas ini? Apakah ada solusi dari pemerintah daerah terkait atau seperti apa? Ya, tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pegawai yang ada di sini. Dirinya mengatakan gas 3 kg akan kembali dijual pada esok pagi hari, di mana setiap warga hanya diperbolehkan membeli 1 buah tabung gas dan menunjukkan identitas dirinya. Begitu, Zila. Untuk perharinya disediakan berapa tabung gas, rekan Nunung? Ya, untuk hari ini saja pihak pangkalan gas menyediakan 200 tabung gas dan itu habis dalam waktu sekitar 30 menit saja. Begitu, Zila. Oke, lalu bagaimana dengan antrian? Sejak pukul berapa warga ini mengantri untuk mendapatkan gas melon ini?
Ya, tadi juga saya sempat berbincang dengan sejumlah warga, umumnya mereka itu datang ke sini sejak pukul 5 pagi hari. Begitu, Zila. Oke, baik, kita akan pantau nanti bagaimana perkembangannya. Kita sekarang bergeser ke Yung Rizky di Depok, Jawa Barat. Bagaimana di sana? Apakah ada antrian yang terpapang? Yung? Baik, Zila. Dan pemirsa, bisa dilihat di belakang saya sedang berada di Jalan Warujaya, Kota Depok, Jawa Barat, di Jaya, di mana sejak jam 10 tadi, memang antrian sudah nampak warga yang membawa gas melon kosong untuk menukar dengan gas melon yang isi 3 kg. Bisa dilihat suasananya memang masih berlangsung, di mana sejak jam 10 tadi di lokasi ini ngantri membeli gas 3 kg. Sudah sebanyak kurang lebih dari 150 gas yang sudah keluar, namun nampaknya warga masih juga mengantri. Dan menurut informasi, Menteri ESDM Bahlil juga akan langsung meninjau pendistribusian di lokasi ini, begitu Zila. Baik, rekan Yung. Kalau untuk distribusi sendiri sejauh ini, apakah hampir memenuhi semua kebutuhan dari warga yang mengantri? Baik, memang sejak kemarin antrian itu sudah terjadi, namun hari ini antrian juga masih terlihat. Nampaknya pergeseran penjualan dari pengecer ke pangkalan ada sedikit dari hasil wawancara memang dianggap menyulitkan warga karena selain warga harus berjalan lebih jauh dan warga juga harus mengantri. Sementara harga yang dijualnya pun tidak terlalu jauh di sini dengan harga 19.000 dan biasanya di pengecer berkisar di harga 21 hingga 22.000. Seperti itu, Zila. Oke, baik. Jadi harganya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi warga juga masih sulit untuk mendapatkannya. Baik, nanti kita akan tunggu lagi perkembangan informasinya dari Yung. Dan sekarang kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Ervan David di sana. Bagaimana situasi di Bandung, Ervan David? Ya, Zila dan juga pemirsa dapat informasikan 4 hari terakhir masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg di seluruh pangkalan yang ada di Kota Bandung. Dan salah satunya sendiri, tempat saya melaporkan saat ini berada di kawasan Jalan Emong, Kota Bandung. Di mana pada pukul 10 tadi, agen distributor resmi mengirimkan 150 tabung gas dan langsung ludes diserbu oleh warga. Dan antrian panjang juga terjadi, banyak warga yang menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas LPG yang sudah di sini sendiri. Untuk khusus di pangkalan ini sendiri, pihak pangkalan menjual tabung gas dengan harga Rp16.600 per tabung gas. Dan untuk bagi warga yang ingin menukarkan tabung gasnya hanya membawa fotokopi KTP dan juga nomor KK untuk penukaran. Dan untuk saat ini sendiri dapat kami laporkan tidak ada antrian panjang dan stok di pangkalan ini sendiri langsung habis saat datangnya agen resmi ke pangkalan. Demikian, Sila. Baik. Terima kasih rekan Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Nunung Purnomo dari Tangsel, Banten. Dan juga ada Yung Rizky dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, pemirsa, sementara itu seorang lansia meninggal dunia akibat kelelahan usai membeli LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Pamulang. Namun pihak keluarga korban menyebut faktor usia dan riwayat hipertensi yang menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Inilah kediaman Yoni binti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pihak keluarga menyebut almarhumah memiliki riwayat hipertensi yang diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Sejumlah warga menyebut bahwa almarhumah yang sehari-hari berjualan nasi uduk ikut membeli gas di pangkalan gas di dekat rumahnya.
Nah, terus tiba-tiba saya ngelihat si ibu itu lagi di pangku sama orang di teras kan. Tanya kenapa nih? Kurang sehat kali ini, tiba-tiba jatuh sakit. Tadi tuh habis ngambil gas katanya gitu. Nah terus ya sudah. Di situ kan di laundry itu ada beberapa orang yang nolong tuh, pegawai laundry juga. Ada yang bawa minyak angin, terus juga ada yang manggil keluarganya karena kan nggak jauh, sekitaran dari laundry itu 200 meter lah rumahnya. Nah terus begitu keluarganya datang, ya disarankan agar segera dibawa ke RSUD karena ini kayaknya udah kolaps nih kan. Tapi sama keluarganya dibawa pulang dulu gitu. Nah begitu dibawa pulang, ya saya juga kan pulang tuh nggak tahu beritanya gimana. Terus pas sore dibilang katanya, oh ini kemarin yang... Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait lansia meninggal usia beli gas, kita bergabung dengan Hamzah Hasibuan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Hamzah, apakah sudah ada informasi atau konfirmasi resmi mengenai meninggalnya lansia ini? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, betul sekali bahwa tadi sudah ada konfirmasi resmi dari pihak Pemkot Tangsel yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu oleh Pilar Saga Ihsan maksud kami. Sebelumnya ini Wakil Wali Kota sempat menghadiri rumah duka dari salah satu almarhumah yang disebut sebelumnya meninggal dunia akibat kelelahan dalam mengantri ataupun mencari gas LPG subsidi 3 kg sebelumnya. Saat ini kami sedang berada di rumah duka dan saat ini kondisi rumah duka ini sudah sepi karena tadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ini juga sempat memberikan bantuan kepada keluarga korban dan juga menjelaskan bahwa nantinya program akan segera dirancang untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sebelumnya pihak wali kota ini juga menyampaikan bahwa ada sekitar 44 agen gas dari Pertamina, kemudian ada 700 pangkalan aktif dari 1000 pangkalan gas yang ada di Kota Tangerang Selatan yang ini juga akan memenuhi kebutuhan gas dari warga Kota Tangerang Selatan. Selain itu, pihak wali kota ini juga nantinya akan merancang program relaksasi, di mana program relaksasi ini digunakan untuk mempermudah para pengecer dapat mendapatkan izin dan juga menjadi sub pangkalan gas dan nantinya akan bisa kembali menjual gas LPG 3 kg karena sebelumnya juga pemerintah pusat ini sudah memberikan larangan bagi para pengecer gas LPG 3 kg. Saat ini kami akan mencoba mendengarkan wawancara sebelumnya kami dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Zil. Ini menjadi perhatian kita semua. Kami Pemkot Tangsel sekali lagi juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah dan insya Allah mudah-mudahan ya apa yang informasi yang tadi disampaikan juga oleh putra beliau terkait kemarin itu terkait berita dan lain sebagainya sudah sampaikan dan juga bisa menjadi evaluasi untuk kita semua ke depan untuk bagaimana di masyarakat ini bahwa terkait dengan distribusi gas melon ya 3 kilo. Ya, berikut Zila wawancara kami sebelumnya dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan keluarga korban yang menolak untuk memberikan keterangan langsung, namun riwayat penyakit hipertensi ditambah ketika dibawa ke RSUD, korban ini diduga mengalami penyakit jantung ini yang diduga menjadi penyebab utama korban meninggal dunia pada saat kemarin setelah mengantri di pangkalan gas 3 kg. Sementara itu Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hamzah Hasibuan langsung dari rumah duka korban antri gas 3 kg di Tangsel, Banten. Selamat bertugas kembali. Penyidikan pagar laut terus dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Barreskrim telah memeriksa sejumlah pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian ATR BPN. Penyidik di Tipidum Barreskrim Polri berencana gelar perkara kasus pagar laut pada hari ini. Gelar perkara dilakukan usai penyidik Barreskrim periksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui keberadaan pagar laut ini. Pihak yang diperiksa antara lain masyarakat pemohon hak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal BPN RI, Kepala dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta beberapa kasih di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Untuk bisa nantinya dalam proses penyelidikan ini kami sudah saat ini proses pemeriksaan dan kami sudah menerima
penyerahan berkas berupa warkah penerbitan sertifikat dari Kantor Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas yang saat ini diserahkan kepada Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tindak lanjut proses kami, saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara. Kemungkinan gelar perkara akan kami lakukan. Ombudsman RI juga merilis hasil investigasi atas Prakarsa sendiri terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam bentuk fungsi pengawasannya melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Pihaknya telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot Tangerang, 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme Contrarius Actus dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru melakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami kan tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Dari informasi lainnya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 267 setelah diefisiensi menjadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD.
khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Presiden Prabowo meninjau makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta. Kedatangan Presiden untuk memantau jalannya pembagian program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya, Presiden mengintip dari jendela untuk menunggu jam belajar siswa selesai. Presiden tak ingin kunjungannya mengganggu pelajaran. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di TK dan SD di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin kemarin. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat anak-anak SD 05 Jati dan TK Negeri Pulau Gadung 2, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta. Menu makanan pada makan bergizi gratis di SD 05 Jati hari Senin berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga mengunjungi dapur makan bergizi gratis yang berada di kawasan Rawamangun. Prabowo menyempatkan juga untuk berdialog dengan para juru masak yang setiap hari menyiapkan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Kunjungan Prabowo kali ini sekaligus menekankan komitmen pemerintah dalam memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan optimal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor Senin sore. Dan dalam pemeriksaan ini Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Abang, iya. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan 2022. Saat dikonfirmasi, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Diketahui sang musisi melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian OI pada Maret 2022. Tante Yos kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya Tante Dono. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Pak Baros, Bukan ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama ya. berapa pertanyaan baru? Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Pemirsa, puluhan kapal milik Direktorat Polairut Polda Maluku Utara dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang hilang dalam kecelakaan kapal milik Basarnas. Upaya pencarian terhadap korban hilang dalam kecelakaan kapal RIP 04 Basarnas Ternate kembali dilanjutkan pagi ini. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan SAR, gabungan Basarnas dan Polairut Polda Maluku Utara. 20 armada dikerahkan guna membantu melakukan dan penyisiran pada sejumlah wilayah. Dalam insiden ini pemirsa, 7 orang selamat namun mengalami luka berat dan ringan. Sementara 3 orang lainnya tewas, yakni 2 personel Basarnas atas nama Rizky Esa, Fadli Umagapi, dan 1 personel anggota Polairut Baratu Mardi Majid. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini upaya pencarian terhadap korban hilang dalam insiden ledakan kapal RIP 04 Basarnas Ternate sudah terhubung dengan rekan Ismail Sangaji di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
Selamat siang Ismail, bagaimana pencarian korban hari ini? Ya, selamat siang Dian dan pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan Polair Polda Maluku Utara sudah dimulai sejak pukul 06.00 waktu Indonesia tadi. Dan proses pencarian sendiri ini melibatkan puluhan armada. Polda Maluku Utara sendiri mengerahkan 20 armadanya yang tersebar di sejumlah wilayah dari mulai Barat sampai ke Taliabu. Nah, langkah ini diambil untuk mengantisipasi hanyutnya rekan kami Syahril Helmi mungkin terdapat karena terbawa arus atau hanyut terbawa angin. Nah, untuk proses pencariannya sendiri ada beberapa armada yang difokuskan untuk melakukan pencarian di titik lokasi kejadian malam itu. Hari ketiga proses pencarian ini puluhan armada dikerahkan dalam proses pencarian Syahril di Kompetitor. Baik, di hari ketiga ini Ismail, mungkin Anda bisa ceritakan kembali apa sih sebenarnya yang sedang diliput jurnalis TV bersama tim Basarnas? Untuk kronologis awalnya atau proses kejadian itu sendiri terjadi pada saat rekan kami Syahril Helmi ini akan melakukan peliputan proses pencarian dua nelayan yang hilang di perairan Jintan, Kota Tidore. Nah, informasi yang kami terima pada saat objek atau dua nelayan itu sudah terlihat, tim SAR yang akan melakukan proses penyelamatan tiba-tiba saja tuman terjadi pada kapal RIP 04 milik Basarnas. Nah, dari kejadian itu seluruh penumpang ataupun awak yang berada di RIP 04 itu sendiri terhempas ke dalam air dan beberapa saat kehilangan kesadaran. Nah, saat sejumlah awak kesadarannya sudah mulai pulih, mereka melakukan pencarian dan mengumpulkan para korban lainnya di RIP 04 yang masih berada di dekat mereka. Sementara untuk rekan kami, Syahril Helmi ini sendiri, pada saat proses pencarian itu belum ditemukan sampai saat ini. Baik, terima kasih Ismail atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan pengancaman oleh WNA asal China Liu Xiaotong. Berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang untuk segera disidangkan. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, tersangka Liu Xiaotong, warga negara China, dibawa ke Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Liu diduga menganiaya pekerja tambang yang juga WNA asal China di lokasi tambang di kawasan Ketapang. Peristiwa terjadi 26 Juli 2023 di dalam area tambang PT SRM dengan menyerang mes pekerja dengan 10 orang pelaku lainnya. Liu Xiaotong dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 335 KUHP tentang pengancaman terhadap orang lain. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Mabes Polri atas nama tersangka Liu Xiaodong alias Liu dengan pasal sangkaan yaitu pasal 351 ayat 1 atau. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 7 tahanan yang kabur dari rutan Polres Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. 7 tahanan tersebut kabur pada 31 Januari lalu ditembak saat ditangkap. CCTV merekam detik-detik saat tahanan di rutan Polres Parigi Mutong melarikan diri. Para tahanan ini kabur saat polisi yang tugas jaga membuka kunci tahanan kemudian ditabrak tahanan dan mereka kabur. Namun tak kurang dari 21 jam berhasil menangkap mereka. Kabitumas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono mengatakan ke-7 tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan tahanan kasus pencurian dan narkoba.
7 tahanan yang melarikan diri, 6 diantaranya terlibat kasus narkoba, dan 1 perkara tindak pidana umum. Alhamdulillah, upaya pencarian dilakukan Polres Parimo kurang dari 1 kali 24 jam. Ke-7 tahanan tersebut berhasil diamankan kembali. Para tahanan yang kabur ini kini ditahan setelah mendapat timah panas dari polisi. Dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa pedagang kaki lima di Yogyakarta diwarnai ketegangan dengan petugas. Dalam aksinya, PKL menuntut agar Pemda transparan dalam pembongkaran dan pengundian lapak pedagang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Bernadetta Ginting. Saya Dian Mirza, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Masa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro 2 ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dipartisipasi.